Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Pro Gojena. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Makhluk di Seberang Zaman bagian ketiga. Sebelum cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Hotel berbintang 5 itu tidak terlalu jauh dari kawasan Malioboro. Hanya butuh sekitar 5 menit untuk sampai di lobi hotel. Meliasani, nama hotel itu, berdiri megah di tengah kota. Hotel berlantai 8 itu terlihat sangat mewah dengan taman yang tidak begitu luas di depannya. Gaya bangunannya minimalis dan sangat asri. Mobil mewah berderet dengan rapi memenuhi area parkir. Mobil Opel Blazer warna hitam berhenti di depan lobi. Seorang valet parking segera berlari menghampiri mobil itu. Pengemudinya tidak lain adalah Edwin Aldrin. Si valet parking segera membawa mobil itu ke lantai dasar. Sementara Edwin masuk ke lobi langsung menuju lift ke arah lantai 3. Satu tujuannya, room nomor 377 yang sangat eksklusif. Arsitek muda itu tadi sewaktu di resto menerima telepon dari Elma, seorang perempuan muda, anak seorang pengusaha properti besar di Jakarta, dan kebetulan bisa dikatakan senior Edwin meski usianya tidak terpaut terlalu jauh. Meskipun masih muda, Elma sangat sukses menjalankan bisnisnya. Bahkan tender-tender besar selalu bisa dimenangkan. Beberapa tender itu sering diserahkan kepada Edwin untuk mengerjakannya. Sejak 5 tahun yang lalu, mereka sudah menjalin hubungan pribadi. Namun Edwin selalu menyembunyikan hal itu di depan umum. Jadi tidak mengherankan jika kapan saja Elma membutuhkannya, Edwin harus selalu siap sedia dalam kondisi apapun juga. Tidak mengherankan jika tadi ia buru-buru pergi menuju hotel Milisani untuk bertemu dengan Elma. Sekali ketuk pintu, seraut wajah perempuan cantik berhidung mancung dan berwajah blasteran pun segera muncul di balik pintu. Rambutnya yang keriting halus berwarna coklat sebahu diikat ke belakang. Pakaian kaos yang sedikit gambrong, sepanjang lutut berwarna kuning tanpa lengan membalut tubuhnya yang tampak padat dan sekal, nampak tercetak jelas. Sementara di bagian bawah tubuhnya perempuan itu tidak mengenakan apa-apa lagi. Hanya sebuah celana dalam berwarna putih tampak membayang jelas dari dalam. "Tumben kau tidak langsung pulang ke rumah?" begitu tanya Edwin tak kala sudah berada di ambang pintu. "Malas, enakan di sini. Di samping itu, aku juga ada janjian dengan klienku besok pagi." Elma membiarkan Edwin masuk dan menutup pintu kembali. Ia langsung duduk di balik meja kerja yang ada di dekat sofa panjang berwarna biru itu, merapikan beberapa kertas kerja yang berantakan dan beberapa tampak berceceran di lantai. Edwin menuju ke arah kulkas kecil yang berada di pojok ruangan dan mengambil sekaleng Coca-Cola dingin. "Aku pikir kau masih mengerjakan proyekmu di Singapura. Seminggu sudah cukup untuk menyelesaikan semua urusan di sana." Sembari tangannya sibuk merapikan kertas kerja, ia selesai menatap kertas kerjanya. Kini menatap Edwin dengan pandangan yang sedikit tajam. "Kau tidak merindukanku, Ed? Apakah masih kurang lama aku tinggal pergi?" "Terlalu lama." Cepat sekali Edwin menetralisir sindiran halus itu. Pemuda itu lalu menghampiri Elma yang bersiap seolah-olah acuh tidak acuh. Edwin segera mengangkat dagu perempuan itu dengan tangan kanannya, sehingga bibir yang tebal sensual itu tampak merekah, menantang indah di depan mata. Sedikit membungkuk, Edwin memberikan kecupan hangat
di bibir itu. "Aku merindukanmu, Ed," bisik Elma dengan suara yang sedikit faro dan serak. Ia lalu mengusap-usap pipi Edwin dengan mesra. Pandangan matanya mulai sayup. "Aku juga, El." Kaleng minuman dingin itu diletakkan di atas meja. Kemudian wajahnya ditarik pelan oleh kedua tangan Elma. Dua bibir bersentuhan kembali. Ia melumat bibir Edwin dengan penuh gairah. Semakin lama semakin ganas. Edwin memberikan perlawanan yang tidak kalah liar. Kecupan arsitek muda itu merayap ke leher jenjang dan mulus itu. Suasana di dalam kamar itu semakin panas. Napas Elma mulai memburu. Ditariknya tubuh Edwin ke arah ranjang dengan spray berwarna putih itu. Akibatnya ranjang pun menjadi arena pertarungan hebat. Peluh asmara bercucuran layaknya air bah yang melanda. Menjelang dini hari, pertarungan indah pun telah usai. Keduanya sama-sama terkulai lemas di atas ranjang. Tiada benang sehelai pun yang menempel di tubuh keduanya. Tepat pukul 7:30, telepon di kamar berdering nyaring. Resepsionis memberitahukan ada tamu yang ingin ke kamar 377 menemui Elma. Lantas Elma langsung meminta tamu itu untuk segera menemuinya ke atas. Tidak berapa lama kemudian terdengar ketukan halus di depan pintu. Seorang perempuan muda mengenakan baju kantor berwarna putih dipadukan dengan rok spam berwarna hitam. Sepatu hak tingginya tampak serasi, menghiasi sepasang kakinya yang jenjang, menambah pesona penampilan tamu tersebut. "Selamat pagi, Bu Elma. Maaf rada telat sebentar. Tadi ada urusan di kantor yang mesti saya selesaikan dulu." "Ah, tidak apa-apa. Saya kira tadi nggak jadi datang." "Oh iya, ini kenalkan seseorang yang akan membantu menggarap proyek kita nanti." Tamu wanita cantik yang masih muda itu mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Edwin yang sejak tadi tertegun segera menyambutnya dengan sedikit gemetar. "Nada," sang tamu menyebutkan namanya. Sekujur tubuh Edwin merinding. Ketegangan mempercepat denyut nadi jantung. Tangannya dingin dan gemetaran. Meskipun penampilannya sangat berbeda, dia sangat yakin bahwa tamu yang berada di hadapannya itu adalah jenazah yang ditemukan dalam keadaan utuh di kaki Gunung Kelir tempo hari. "Sebaiknya aku kembali ke proyek dulu, El." Edwin berbisik pelan kepada Elma. Ia sangat gelisah. Mukanya terlihat pucat dan seperti tidak betah untuk berlama-lama di ruangan itu. Elma menganggukkan kepala, tanda setuju, seraya berkata, "Telepon aku sejam lagi ya." Edwin hanya mengangguk lemas. Tanpa membuang waktu lagi, Edwin segera pamit dan meninggalkan tempat itu. Pandangan mata Nada tampak tertuju padanya, tiada berkedip. Satu senyum menggoda yang sangat misterius tersungging di sudut bibirnya. Bulu kuduk Edwin kembali meremang ketika berhasil keluar dari kamar itu. Detak jantungnya pun bertambah cepat. Nafasnya semakin berat dan sesak. Gila, benar-benar gila. Jenazah itu benar-benar hidup kembali dan seperti manusia biasa. Dugaan Jatmiko tepat sekali. Haruskah aku telepon Jatmiko sekarang juga? Pikir Edwin di dalam lift yang membawanya turun ke lantai dasar. Sebelum masuk ke mobilnya yang diparkir di lantai dasar, Edwin menyempatkan diri menghubungi Jatmiko melalui ponselnya. Ia berbicara dengan terbata-bata dan gemetaran. Suasana di lantai dasar itu remang-remang, menambah rasa takut di hati Edwin yang makin menjadi-jadi. "Aku ada di Hotel Melisani. Dia berada di lantai 377. Maksudku di kamar 377 bersama Dia siapa, Ed? Tolong katakan dengan jelas." "Jenazah itu, Mick. Mayat yang ada di dalam peti yang kami temukan di kaki Gunung Kelir." "Apa kau bilang?" Jatmiko nampak sangat terkejut. "Kau tidak salah orang kan?" "Tidak, aku ingat benar. Ia memang benar jenazah di dalam peti itu.
Dia di hotel bersama atasanmu. Tebak Jatmiko dari seberang telepon. Edwin mengiyakan dengan gelagapan. Cobalah menahan dia agar jangan sampai pergi, Ed. Aku akan segera datang ke tempat itu. Aku tidak akan berani, Mick. Pandangan wanita itu sangat menyeramkan bagiku. Pada saat itulah kata-katanya terputus seketika. Ia membuka pintu mobil dan hendak masuk ke dalam. Tapi ternyata ada sosok tubuh yang duduk dengan tenang di jok samping kemudi. Alangkah terkejutnya Edwin saat itu. Matanya terbelalak dan mulutnya menganga tanpa suara. Tangan kanannya masih menempelkan handphone di telinga. "Halo, Edwin?" Suara di seberang telepon tidak sepatah kata pun dijawabnya. Tidak ada yang bisa diucapkan oleh arsitek muda itu. Dia berdiri terpaku memandang ke dalam mobil. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu Nada sudah berada di dalam mobil. Padahal jelas-jelas mobil itu terkunci rapat menggunakan sistem remote dan menggunakan alarm pengaman. "Ayolah naik, jangan hanya berdiri mematung di situ saja." Nada tersenyum, suaranya sangat merdu dan menawan hati. Edwin seperti tidak sadar, handphone dimatikan, dimasukkan ke dalam saku kemeja ungunya. Ia naik dan duduk di belakang setir. Tidak berapa lama kemudian, mobil Opel Blazer berwarna hitam itu meluncur pelan-pelan, meninggalkan Hotel Melisani. Pada waktu yang bersamaan, Jatmiko sedang menikmati sarapan pagi di penginapan yang tidak jauh dari kawasan Malioboro. Tetapi begitu telepon Edwin terputus secara janggal, Jatmiko tidak bisa diam saja. Nalurinya seorang polisi mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu dengan sahabatnya itu. Dengan bergegas Jatmiko berlari ke arah mobilnya yang terparkir di depan penginapan. Mobil itu melaju ke arah Hotel Melisani. Tidak berapa lama kemudian, sersan polisi itu telah berada di lift menuju ke lantai 3. "Kamar 377, mana dia?" Matanya yang tajam itu mencari-cari kamar yang dimaksud. Ketiga kamar itu ditemukan di seberang sana. Jatmiko agak ragu untuk melangkah. Kamar itu dalam keadaan ramai. Bagian depan kamar penuh orang yang berjubel. Pintu kamar dibuka lebar-lebar. Ada ketegangan di sana. Kebetulan seorang romboy lewat di dekatnya. Jatmiko segera menegurnya. "Ada apa mas di sana?" "Ada orang, tinggal tulang belulangnya pak. Aneh dan mengerikan sekali." Jatmiko segera bergegas ke arah kamar 377 yang makin berjubel dengan pegawai dan pengunjung hotel yang penasaran ingin melihat kejadian aneh tersebut. Di dekat balkon yang mengarah keluar, tampak seonggok tulang belulang manusia masih utuh terbujur di lantai. Asap tipis berwarna putih tampak keluar dari kerangka itu. Matahari yang amat bersinar terik, kini sinarnya pun pupus ditelan awan hitam yang datang bergerak dari arah timur. Sesaat kemudian langit pun menjadi hitam. Hujan rintik-rintik mulai turun, disertai sambaran kilat dan gelegar guntur. Sekali lagi kilat menyambung. Sekali lagi pula guntur menggelegar, membuat seantero bumi bergetar. Dan hujan rintik-rintik kini berganti dengan hujan lebat. Demikian lebatnya hingga tidak beda, seperti dicurahkan saja dari atas langit. Sekejap saja segala apa yang ada di bumi menjadi basah. Mobil Opel Blazer berwarna hitam itu merambat pelan, menembus derasnya hujan menuju ke arah Kaliurang, pendataran tinggi di lereng Gunung Merapi yang terletak di paling ujung utara kota Jogja. Pengemudi mobil itu tidak lain adalah Edwin dan seorang gadis cantik dengan daya pikat yang luar biasa duduk di samping kirinya, supel, ceria, dan menggoda. Sekali derean tawa keluar dari bibirnya yang tipis memesona.
Lambat laun rasa takut dan kengerian yang pagi tadi dirasakan sudah hilang, berganti dengan kegembiraan yang berbunga indah, selayaknya mendapat kenalan baru yang benar-benar menawan hati. Tidak terpikirkan lagi bagaimana dengan Elma, Jatmiko, bahkan proyeknya. Ia hanyut dalam canda tawa yang melambungkan jiwa sehingga lupa segalanya. Mengapa HP-mu dimatikan? Aku tidak ingin kebersamaan kita terganggu, Nada. Edwin menjawab dengan bangga. Nada tertawa sehingga kecantikannya bertambah berlipat-lipat. Kemana kau akan membawaku, Ed? Jalan di depan sepertinya selalu menanjak. Sabarlah, kau akan kubawa ke tempat yang indah. Nada hanya mengangguk seraya menyunggingkan senyum. Menarik sekali, senyuman itu membuat Edwin semakin berbunga-bunga. Villa itu terletak di kawasan Kaliurang. Bangunan lumayan besar, terbuat dari kayu jati pilihan. Bangunan itu berdiri 2 lantai. Sebuah taman bunga kecil dan kolam ikan terletak di bagian depan villa itu. Sembari villa itu hanya diterangi sebuah lampu kecil yang tergantung di tengah teras. Cahayanya tidak dapat menerangi serambi rumah yang luas, di mana saat itu seseorang lelaki berpakaian hitam duduk di atas sebuah kursi goyang yang terkantuk-kantuk. Kursi goyang dari kayu itu mengeluarkan suara berderik-derik. Orang yang duduk di atasnya membenarkan letak kain sarung yang menyelubangi kedua kakinya agar terlindung dari gigitan nyamuk. Sesekali dia menguap lebar-lebar. Walau kantuknya berat, namun dia tidak dapat tidur. Di langit bulan setengah lingkaran nampak redup tertutup awan. Udara pegunungan bertambah dingin akibat hujan yang mengguyur tadi siang. Dari kejauhan terdengar suara anjing menggonggong. Pada saat itulah lelaki di atas kursi goyang mendadak membuka kedua matanya lebar-lebar. Tak kala mengetahui ada mobil yang masuk dan berhenti di halaman villa. Segera saja lelaki parubaya itu bergegas menyambut 2 orang yang keluar dari dalam mobil. "Wah, Mas Edwin, tumben kesini, tidak mengabari dulu." Edwin hanya tersenyum. 2 hari mungkin aku akan tinggal di sini, Pak Idris. Tolong persiapkan segalanya. Tenang saja, Mas. Setiap hari villa ini saya bersihkan. Jadi Mas Edwin jangan khawatir. Villa ini selalu bersih dan terawat. Terima kasih, Pak Idris. Oh iya, ini sedikit uang dan untuk beli kopi dan rokok. Edwin mengeluarkan amplop berwarna putih dari saku kemejanya. Perlahan-lahan amplop itu diangsurkan ke arah Pak Idris. Wajah Pak Idris tampak berbinar-binar tak kalah menerima amplop itu. Dia sangat hafal dengan majikannya itu yang selalu memberikan uang lebih kepadanya. Jadi tidak mengherankan jika Pak Idris sangat rajin dan setia kepada Edwin. Di samping itu Edwin selalu memperlakukan pembantunya itu dengan sangat baik. Villa dari kayu papan itu berlantai kayu hitam yang sangat bersih. Memasuki ruang tengah deretan interior mewah dengan nuansa Jawa sangat kental. Di sebelah kiri ada sebuah meja kayu berukiran dan diapit 2 buah kursi. Di atas meja terdapat seperangkat tempat minuman. Lalu bagian tengah sebuah tangga terlihat mengular ke atas. Tempat ini indah sekali, Ed. Nada berdecak kagum. Aku suka nuansa seperti ini. Nuansa Jawa yang kental. Berasa hidup di zaman kerajaan kan. Silahkan kau duduk dahulu. Akan kuambilkan minuman hangat untukmu. Edwin mempersilahkan gadis itu untuk duduk di atas kursi. Boleh, tapi jangan kau suruh Pak Idris yang membuatkannya untukmu. Harus kau sendiri yang meraciknya. Edwin mengernyitkan dahinya. Memangnya kenapa? Pasti hangatnya berbeda saat ku minum dan menyerapi tubuhku. Kemudian keduanya tertawa. Tidak berapa lama kemudian Edwin kembali ke ruang tengah.
Tangannya membawa sebuah nampan dengan 2 cangkir minuman yang masih mengepulkan asap. Aroma jahe dan rempah-rempah keluar dari minuman itu. "Ini silakan diminum." Nampan diletakkan di atas meja. Tanpa menunggu lama, Nada mengambil cangkir itu, lalu meminum isinya hingga tandas. Edwin yang menyaksikannya tadi terperangah, terheran-heran. Wedang jahe yang disuguhkan itu masih sangat panas, bahkan masih mengepulkan asap. Dia sendiri masih belum mau minum, masih menunggu sampai wedang jahe itu agak dingin baru diminum. Tapi karena daya pikat si gadis yang begitu hebat, keanehan itu segera diabaikannya. "Aduh, mengapa kepalaku tiba-tiba jadi pusing, Ed?" "Wah, kau sepertinya masuk angin." Paras Edwin terlihat khawatir. "Kurang tahu juga. Pastinya kepalaku ini seperti berputar-putar. Sepertinya kau butuh istirahat. Mari ku antarkan ke atas." Kamar tidur itu begitu besar, bau harum merasuk segar ke dalam jalan pernapasannya. Terus ke paru-paru menghadirkan suasana tenang. Lantai kamar itu beralaskan permadani yang lebar dan tebal berwarna merah. Tidak ada perabotan di ruangan itu, kecuali sebuah ranjang yang besar di tengah kamar itu dengan kelambu berwarna putih. Bantal-bantal yang besar bertebaran di atas ranjang. Pada salah satu dinding ruangan terpampang lukisan besar orang perempuan yang berparas cantik jelita, berdiri tegak di puncak bukit, mengenakan pakaian hijau muda yang sangat tipis, yang tampak seperti berkibar-kibar ditiup angin. Di bawah pakaian tipis itu, ia tidak mengenakan apa-apa, hingga sekujur auratnya terlihat hampir telanjang. Nada berbaring pelan-pelan ke atas ranjang. Jantung Edwin berdegup kencang sewaktu membantu Nada berbaring. Karena rok spam ketat yang ia kenakan, gadis itu tersingkap sedikit. Namun sudah cukup menghadirkan pemandangan yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. "Aku ada obat sakit kepala di bawah. Kau mau minum?" "Sudahlah, tidak perlu. Aku akan berbaring di sini saja. Lama-lama akan hilang juga pusingnya." "Tapi Ed..." "Iya, kenapa?" "Aku takut kalau berbaring sendiri di kamarmu ini." "Jangan kemana-mana, Ed. Temenin aku di sini ya." "Iya, aku temenin." Edwin berbicara dengan sedikit bergetar, menahan gejolak hatinya. Pemuda itu lalu beringsut ke tepi ranjang, berdiri sebentar dan menoleh ke arah Nada. Gadis ini sedang memejamkan mata, dengan satu tangan diletakkan di atas dahi. Matanya terpejam seperti orang yang berusaha untuk tidur nyenyak. Edwin beranjak ke arah kursi sudut di pojok ruangan. Ia lalu duduk di kursi itu. Diambilnya satu majalah lama yang tersusun rapi di bawah meja. Diambilnya satu lalu dibacanya. Belum selesai satu halaman, ia baca. Tiba-tiba terdengar suara lirih memanggil namanya. Edwin." Suara itu. Edwin menoleh ke sekeliling kamar. Lagi-lagi Edwin memandang ke arah ranjang. Nada masih di sana, tenang sekali, tidur lelap. Suara itu serta-merta lenyap. Edwin melanjutkan membaca majalahnya lagi. Dan pada saat itulah ekor matanya melirik ke atas ranjang. Dan di atas ranjang ia melihat Nada sudah membuka matanya, memandang dengan senyum penuh tantangan. Blos ketatnya terbuka sedikit di bagian dada, sementara belahan spamnya yang tersingkap lebar. Senyum yang terpancar dari bibir sensual itu adalah senyum yang penuh gairah. Edwin hanya bisa menelan ludah. Keringatnya meluncur deras membasahi dahi. "Kemarilah Ed, temenin aku di sini. Letakkan dulu majalah itu. Dekatlah kemari, jangan takut. Bukanlah kita punya kesempatan untuk menikmati keindahan malam ini. Kemarilah dan duduk di sini."
Tangannya menepuk tempat yang kosong di sampingnya. Lidahnya terjulur dan menjilati bibir bagian beberapa kali. Bibir itu menjadi basah dan merekah. Tangannya pelan-pelan melepaskan kancing blusnya yang tersisa. Terlihat jelas bahwa Nada hanya mengenakan blus itu saja, tanpa penutup atau pelapis di dalamnya. "Edwin," Nada mendesah. Edwin seperti sepotong besi terkena gelombang magnet. Ia mendekat pelan-pelan. "Ayolah," suara mendesah yang paruh. Blus yang dikenakan terbuka, lepas. Kemulusan kulit tubuhnya tampak jelas. Kemontokan yang dipamerkan kian membakar gairah Edwin. Saat Edwin duduk di tepi ranjang, jantungnya berdetak sangat kencang. Ketika itu Nada sudah seperti bayi yang baru lahir. Ia mulai merangkak mendekati Edwin. Mata Edwin terpejam rapat, tak kalah dirasakan lidah gadis itu berkeliaran kemana-mana. Pemuda itu merasakan ada sesuatu kenikmatan yang tidak pernah diperoleh dari perempuan manapun juga. Ia tidak dapat berbuat banyak kecuali hanya menggeliat dan mengerang, mengungkapkan sejuta kenikmatan yang mendera. Edwin tiba-tiba panik. Tak kalah lumatan bibir tipis dan sensual itu seperti menyengat dan menyedot seluruh persendian tulang-tulang tubuhnya. Sakit sekali. Panas itu semakin lama semakin menyengat. Sekujur tubuh Edwin terasa panas sekali. Panas. Tubuh telanjang itu seperti menyedot saripati manusia melalui bibirnya. Edwin mendelik sambil mengejang hebat. Ia berusaha mendorong tubuh yang menindihnya itu, tapi sia-sia belaka. Tubuh itu berkelejotan sekarat. Lalu perlahan-lahan tubuh itu semakin menghitam dan semakin menyusut. Wush! Sekujur tubuh Edwin berubah menjadi tulang belulang yang tergeletak di atas ranjang. Asap tipis keluar dari kerangka itu. Sementara di tempat lain, Jatmiko merasakan ada kejutan kuat di hatinya. Ia tiba-tiba merasa cemas sebab saat itu muncul seraut wajah di dalam benaknya. Wajah Edwin. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.